Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kita bersama lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Namun kita dahului dengan doa. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, kehidupan kami, untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dan perhatikan dalam pasal 8 ini, dari ayat 1 sampai 10, di situ kita mendapati 3 hal. Pertama, Raja Daud sangat mengagumi Tuhan. Kedua, Raja Daud mengagumi ciptaan Tuhan, yaitu langit dan bintang yang Tuhan tempatkan yang begitu indah. Hal yang ketiga, Raja Daud sangat mengagumi karena Tuhan ingat akan manusia. Tuhan peduli akan manusia. Saudara sekalian, ini menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia, sehingga Allah tetap ingat manusia sebagai ciptaan Allah yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 27, di situ mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada dasarnya manusia adalah makhluk yang indah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud sadar akan keberadaannya dan keberadaan kehidupan manusia, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa sebagai ciptaan Allah. Namun saudara sekalian, kita perhatikan dalam ungkapan Raja Daud dalam doanya kepada Tuhan, seperti ayat yang sudah kita baca, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sudah sekarang muncul dalam satu pertanyaan dalam hati Daud, sehingga dalam doanya, ini yang Daud ungkapkan kepada Tuhan. Siapakah manusia? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara sekalian, dalam kegaguman Raja Daud kepada Allah merupakan ucapan syukur yang tak terhingga. Jadi Daud mengagumi Tuhan yang begitu mengasihi manusia, dan kegaguman ini merupakan ucapan syukur yang tak terhingga dari Raja Daud. Karena meskipun manusia sudah berdosa, sudah bersalah kepada pencipta, namun tetap ada kepedulian Allah, yaitu Tuhan mengindahkan manusia, seperti dalam ungkapan Raja Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Raja Daud adalah pribadi yang mengagumi Tuhan, dia tidak
melupakan Tuhan, sangat mengagumi Tuhan, maka kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi pribadi selalu mengagumi Tuhan. Kita menjadi umat-umat yang selalu mengagumi. Dan Allah sedang mencari orang-orang yang mengagumi Tuhan. Ketika saudara mengagumi Tuhan dalam kehidupan saudara, maka Tuhan meresponi akan kekaguman saudara. Mengagumi artinya kita bersyukur kepada Tuhan. Mengagumi artinya kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Mengagumi artinya kita harus memuji Tuhan. Mengagumi artinya kita menyembah Tuhan. Mengagumi artinya kita mengasihi Tuhan. Mengagumi juga artinya kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Ini yang dimaksud dengan kehidupan orang-orang percaya dalam hal mengagumi. Pengertian-pengertian mengagumi, arti dari mengagumi saudara sekalian, sangat indah kalau itu kita lakukan kepada Tuhan, kepada pencipta kita, kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, kepada Tuhan yang sudah mengasihi saudara. Kita harus mengagumi Tuhan karena Tuhan cinta kepada kita, cinta kepada saudara. Tuhan ingat kepada kita, Tuhan ingat kepada saudara. Tuhan tidak melupakan saudara. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita, pada kita yang sudah jauh dari Tuhan. Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengampuni saudara. Bahkan Tuhan menjanjikan masa depan yang indah kepada kita semua. Dia memberikan masa depan yang indah. Masa depan bukan hanya bersifat sementara saudara, tapi bersifat kekal. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita kagumi Tuhan kita yang selalu ingat akan kehidupan kita, kehidupan saudara. Ketika saudara dalam bahagia, diberkati oleh Tuhan, kagumilah Tuhan itu. Jangan sampai saudara melupakan Tuhan. Di tengah-tengah saudara-saudara nyaman menikmati keberkatan Tuhan dalam kebahagiaan, kita tetap ingat Tuhan. Saudara tetap mengagumi Tuhan dalam kebahagiaan saudara. Ketika saudara dalam ujian, dalam pencobaan, kagumilah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Orang yang mengagumi Tuhan dalam ujian, dalam pencobaan, di situ orang tersebut akan menerima kekuatan daripada Tuhan, akan menerima kemenangan daripada Tuhan, akan menerima kesanggupan daripada Tuhan. Ketika saudara dalam sakit, ketika saat sakit saudara mengagumi Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Tuhan turut bekerja dalam segala hal akan mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, ini adalah janji firman Tuhan kepada orang-orang yang selalu mengagumi Tuhan. Ketika saudara dalam kekurangan, kagumilah Tuhan itu. Yakin Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan mendatangkan kecukupan. Tuhan akan mendatangkan keberuntungan kepada mereka yang setia dan selalu mengagumi Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, Raja Daud dalam segala hal, dalam berbagai aspek kehidupannya, dalam suka, dalam duka, dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi masalah persoalan, Daud adalah pribadi yang selalu mengagumi Tuhan. Daud selalu datang kepada Tuhan.
Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Daud selalu mengagumi Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia selalu merendahkan diri kepada Tuhan. Daud merasa dia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tetapi ketika Daud datang kepada Tuhan, dia mengagumi Tuhan. Dia merendahkan hatinya kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia mengajak jiwanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka di situ letak kekuatan Daud. Daud menerima kemenangan, datang kepada kemenangan. Karena Daud menunjukkan suatu pribadi yang selalu mengagumi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak situasi-situasi yang kita hadapi, yang saudara hadapi. Tapi satu hal, tetap mengagumi Tuhan, sebab itu adalah firman Tuhan. Daud merupakan contoh dari berbagai aspek kehidupannya. Dia memberikan contoh agar apapun kondisi, apapun masalah, tetap mengagumi Tuhan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun sudah berada, mendengar kerenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mungkin sudah dalam keadaan sakit, dalam masalah, dalam persoalan. Kagumilah Tuhan itu dalam setiap apa yang saudara sedang hadapi. Maka Tuhan yang akan memberikan kemenangan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Ketika saudara mengagumi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Kagumilah Tuhan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Akui Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memperhatikan. Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Oleh kekuatan kuasa-Nya, Dia akan hadir dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengagumi Tuhan, dalam doa, dalam penyembahan, saudara memuji Tuhan, saudara memuliakan Tuhan, maka kebesaran Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Mazmur 63 ayat yang 4 berkata, Mazmur 63 ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ini adalah ungkapan Daud. Daud sadar sebab kasih setia Tuhan lebih baik dari kehidupan Daud. Maka Daud sini berkata, bibirku akan megegahkan Engkau. Bibirku akan mengagumi Engkau. Bibirku akan memuji Engkau. Bibirku akan memuliakan Engkau. Mari kita tetap muliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dari berbagai kondisi yang kita hadapi, dari berbagai kondisi yang saudara hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sebab itu merupakan langkah-langkah saudara mengagumi Tuhan. Tetap semangat dan tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Di akhir renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih untuk kekuatan Engkau berikan bagi kehidupan kami. Ketika kami dalam kesulitan, Engkau datang memberikan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Ketika kami dalam pencobaan, dalam kesulitan-kesulitan kami hadapi, Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami sakit, Engkau datang memberikan kesembuhan kepada kami. Ketika kami susah, Engkau datang memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah terima renungan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Apapun kondisi mereka Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah sumber jawaban bagi setiap umat-Mu. Kalau mereka susah Tuhan hiburkan. Kalau mereka sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kalau mereka dalam kesusahan Engkau datang memberikan lawatan oleh kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah terima firman Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin.